Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melawan dua orang suci saja. Alam yang kosong itu benar-benar sunyi. Aliran spasial yang kacau melonjak, menyembunyikan bahaya fatal. Suos. Suara memekakkan telinga yang mendadak tiba-tiba menular di tengah kesunyian. Sekelompok besar cahaya muncul dari kegelapan di kejauhan. Setelah itu, ia tiba dengan kecepatan yang cepat. Angin liar dan keras yang diaduknya menyebabkan bahkan aliran spasial yang kacau menjadi tercabik-cabik. Kakak perempuan, 3 pulau naga besar telah menyerang Pulau Naga Timur. Jika mereka mendapatkan bantuan kami, mereka harus mampu mengalahkan Pulau Naga Timur. Seorang tetua berjubah hitam di samping wanita berjubah merah yang paling terbuka perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat serak karena semacam gaya isap tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Orang ini disebut Kun Huang. Banyak lawannya telah dimangsa olehnya setelah ditangkap. Reputasi ganasnya sangat terkenal. Banyak ahli akan gemetar ketakutan setelah mendengar namanya. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain lebih lama. Semakin banyak kematian, semakin baik. Mata wanita berjubah merah itu berkedip ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, 3 pulau naga besar yang meminta bantuan kami adalah sesuatu yang sangat tidak terduga. Elder lainnya dengan wajah yang agak teduh juga tertawa dengan cara yang aneh. Dia adalah Ying Huang dari surga setan 3 Phoenix. Setelah kami selesai dari Pulau Naga Timur dan mendapatkan Dragon Phoenix Bloodline, hanya masalah waktu sebelum 3 pulau naga besar tersingkir oleh kami. Wanita berjubah merah itu tertawa samar. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan mempercepat ketika rasa bahaya tiba-tiba bergemuruh di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang demi gelombang pilar-pilar Douki yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Pilar-pilar ini sangat tajam. Mereka menembak ke kelompok suku langit iblis Phoenix dalam sekejap, menyebabkan jeritan sengsara meletus. Siapa kamu makhluk pengecut? Kamu benar-benar berani menyergap suku surga setan Phoenix kami? Kamu mencari kematian. Wanita berjubah merah itu tiba-tiba pulih pada saat ini. Dia segera menjadi marah setelah melihat suku surga setan Phoenix menderita kerugian parah dalam sekejap. Tangannya tiba-tiba meraih aliran spasial yang kacau di bawah. Ruang di tempat itu menjadi terdistorsi. Ledakan terdengar ketika aliran spasial yang sangat kacau meledak karena dirinya. Haha, jika kami pengecut, mengapa kami akan memotong suku Heaven Demon Phoenix kamu? Tawa keras tiba-tiba bergema ketika aliran spasial yang kacau tiba-tiba berpisah. Segera, sesosok bergegas keluar dari sana. Akhirnya, itu muncul di depan suku Heaven Demon Phoenix. Kedua tangannya melambai saat aura mengerikan menyebar. Surga setan 3 Phoenix. Sudah ratusan tahun sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Siapa kamu? Mata Feng Huang mengandung niat jahat saat mereka menatap Yao Ming yang muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan matanya segera berubah gelap dan serius. Yao Ming, kamu masih hidup? Sebenarnya setan tua itu? Bukankah dia kehilangan kontrol saat berlatih dan meninggal? Kun Huang dan Ying Huang terkejut setelah mendengar kata-kata Feng Huang. Hehe, bahkan kamu 3 setan tua belum mati. Mengapa aku harus mati dengan mudah? Yao Ming tertawa. Tanpa menghiraukan alasan untuk hidup, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Sepertinya suku Pithon Nine Serene Deep Ground sudah terlalu nyaman selama tahun-tahun ini. Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa itu kamu dapat melangkahi suku aku hanya karena kami memiliki peringkat yang sama? Feng Huang menatap Yao Ming dengan ekspresi gelap dan dingin.
Nada suaranya sangat menyeramkan. Haha, suku surga setan Phoenix benar-benar bertindak dalam mode besar. Tawa samar tiba-tiba keluar dari belakang Yao Ming. Ruang di sampingnya sedikit berfluktuasi saat sosok perlahan muncul di depan semua orang. Siapa kamu? Ekspresi Feng Huang sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia muncul di samping Yao Ming. Dia bisa merasakan bahwa itu sosok manusia ini sebenarnya adalah bintang satu yang maju, Dou Sheng. Xiao Yan? Feng Qing'er dan Jiu Feng di belakang tanpa sadar berteriak dengan wajah kaget setelah kata-kata Feng Huang lolos dari mulutnya. Xiao Yan? Kamu adalah pelaku utama yang mencegah suku surga setan Phoenix kami dari mendapatkan buah naga Phoenix asal, Xiao Yan? Ekspresi Feng Huang menjadi benar-benar suram setelah mendengar eksklama Initians. Dia melihat Xiao Yan, mengertakkan giginya, dan mengajukan pertanyaan. Sepertinya aku cukup terkenal dalam suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak melirik Jiu Feng dan Feng Qing'er. Mereka berdua sedikit gemetar saat melakukannya. Sudah 2 tahun sejak mereka terakhir bertemu. Kekuatan Feng Qing'er tetap stagnan. Kemungkinan bahwa ini adalah gejala sisa dari kekuatannya yang melambung setelah mengubah tulang. Jiu Feng, di sisi lain, telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun. Hanya ada 1 langkah antara dia dan kelas Ban Sheng. Jelas, kepala suku masa depan dari suku Heaven Demon Phoenix ini memiliki bakat yang luar biasa. Feng Huang menghirup napas dalam-dalam sebelum perlahan menghembuskan nafas. Matanya gelap dan serius saat mereka menatap Xiao Yan dan kelompok Yao Ming. Dari penampilan situasinya, sudah jelas bahwa itu mereka datang dengan maksud buruk. Yao Ming, apakah kamu ingin memulai perang habis-habisan antara suku Pithon 9 dalam tanah dan suku surga setan Phoenix? Feng Huang berteriak dengan suara dingin. Aku tidak punya pilihan. Aku juga diundang untuk membantu, tetapi alih-alih membantu 3 pulau naga besar, aku membantu pulau naga timur. Yao Ming membentangkan tangannya dan tertawa. Dia bukan orang biasa. Tidak mungkin baginya untuk takut oleh Feng Huang. Reputasi ganasnya tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kamu memilih untuk memimpin orang-orangmu dan berbalik sekarang. Xiao Yan tersenyum saat dia memberi mereka pilihan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menuntut agar kita berbalik? Selain itu, bahkan jika kita benar-benar kembali, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu tidak ada yang akan terjadi pada Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar kemungkinan sudah mengelilingi Pulau Naga Timur. Pada saat kamu bergegas, kamu mungkin hanya akan menemukan gurun. Feng Huang yang teduh berwajah berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya di bawah lengannya setelah mendengar klaim ini. Itu tidak terduga bahwa itu 3 pulau naga besar sangat cemas. Mereka sudah menyerang. Kamu harus keluar dari dunia kosong ini sekarang. Jika tidak, tidak ada yang bisa pergi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia berhenti mengatakan kata-kata yang tidak perlu ke suku surga setan Phoenix. Dia mengangkat kepalanya dan mengancam mereka dengan suara tenang. Feng Qing'er dan Jiu Feng berkedut mendengar kata-kata Xiao Yan. Orang ini menjadi sombong dalam 2 tahun yang belum mereka temui. Perlu diketahui bahwa itu ada 3 sesepuh besar dalam perjalanan ini. Mereka semua memiliki kekuatan Dou Sheng yang asli. Mereka adalah eksistensi puncak dunia ini. Anak muda, ibumu bahkan tidak dilahirkan saat diri manusia ini mendominasi benua Dou Qi. Kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata tidak senonoh Xiao Yan. Sebuah Dou Qi yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya seperti badai. Membunuh! Wajah Feng Huang dingin sekali. Suara yang dipenuhi hasrat pembunuh meludah dari mulutnya.
Meskipun dia bisa merasakan bahwa itu kekuatan Yao Ming telah agak melampaui dirinya, masih ada 3 elit Du Sheng di pihak mereka. Di sisi lain, pihak lain hanya memiliki 2 Du Sheng. Mereka memegang keuntungan dalam lineage ini. Bagaimana mereka bisa menarik hanya karena seseorang menyuruh mereka? Haha, baiklah, raja ini akan menguji apakah Sky Demon Three Phoenix kamu telah meningkat selama bertahun-tahun ini. Yao Ming mengangkat kepalanya dan dengan keras tertawa. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas keluar. Aku akan memerangi kamu sendiri. Zhu Yi, Kun Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang-orang yang tersisa. Feng Huang dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergegas ke depan dan dengan keras bertabrakan dengan Yao Ming tanpa menyerah. Segera, gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan hati seseorang bergetar mulai menyapu. Hanya satu dari kamu yang tidak dapat memblokir aku. Kalian berdua harus bertarung bersama. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Kun Huang. Cahaya emas melonjak dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tinju yang berisi angin pemusnahan tanpa ampun dilemparkan. Menikmati dunia? Ekspresi Kun Huang berubah ketika dia merasakan serangan kuat Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan uap hitamnya melonjak keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi mulut ganas 1000 kaki besar yang berusaha untuk menelan tinju Xiao Yan. Nafsu makan kamu sangat besar. Hati-hati menjadi kembung. Xiao Yan coldly tertawa setelah melihat bentuk mulut ini. Lengannya dengan keras bergetar saat mulut uap hitam besar itu hancur dengan paksa. Gaya yang tersisa mengalir ke tubuh Kun Huang. Mengerang! Kun Huang mengeluarkan erangan lembut setelah dipukul oleh tinju Xiao Yan. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum terhenti. Wajahnya sedikit kaget saat dia melihat Xiao Yan. Mereka berdua maju bintang 1 Dou Shengs, tetapi kekuatan tempur Xiao Yan sangat kuat. Kakak kedua, Ying Huang, yang berencana berurusan dengan kelompok dokter peri kecil, sangat terkejut setelah melihat Kun Huang dikirim terbang kembali dengan pukulan Xiao Yan. Dia ragu sejenak sebelum pindah. Akhirnya, dia muncul di samping Kun Huang. Matanya berhati-hati dan gelap saat mereka melihat Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara yang dalam, ada sesuatu yang aneh tentang orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan cepat menghabisinya. Kun Huang ragu-ragu sedikit setelah mendengar saran ini. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah pertukaran sebelumnya, dia mengerti bahwa itu kekuatannya tidak bisa cocok dengan Xiao Yan sendiri. Ini telah membuatnya merasa sedikit tertahan. Feng Qing'er dan Jiu Feng memiliki ekspresi agak pucat saat mereka menyaksikan adegan ini dari jauh. Mata mereka dipenuhi dengan tak percaya saat mereka menatap sosok emas. Dou Sheng, terlebih lagi, dia adalah Dou Sheng yang lebih kuat dari Elder Kun Huang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang ini mampu meningkatkan dalam waktu 2 tahun? Sementara mereka mencoba yang terbaik untuk melampaui Xiao Yan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa itu mereka bahkan tidak lagi dapat melihat punggungnya. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka berdua, yang cukup bangga. Oh! 2 gemuruh Phoenix menangis tiba-tiba bergemuruh di sekitar alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi bentuk setengah binatang setengah manusia dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas melesat keluar dari tubuh mereka seperti badai kecil. Mereka dengan paksa menyebarkan aliran kacau dalam radius 100.000 kaki. Haha, jadi bagaimana jika ada 2 Dou Sheng? Hari ini, aku akan melihat 2 hal yang dapat dilakukan oleh Dou Sheng kepada aku. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan dengan keras tertawa ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Raksasa emas itu melangkah melalui udara kosong dengan sikap sombong.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.